dituangkan itu langsung paripurna, itu langsung saya bacakan sendiri hasil resesnya, disaksikan oleh Pak Gubernur atau Kapol dulu. Minta anggaran untuk perbaikan jalan ya dari Trati sampai ke Suralaya, Salira. Alhamdulillah terrealisasi 2015. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Ishak Sidik, menemui ratusan masyarakat Bojonegara dalam agenda reses masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 yang digelar di Aula Kantor Desa Mangkunegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Jumat 25 Februari 2022. Kehadiran wakil rakyat dari daerah pemilihan Kabupaten Serang ini disambut antusias oleh Kepala Desa Mangkunegara, Hajah Dakiroh, didampingi Sekretaris Desa Mangkunegara, Aslahuddin, dan para perangkat Desa Mangkunegara. Reses tersebut juga turut dihadiri anggota DPR RI daerah pemilihan Banten II, Yandri Susanto. Dalam sambutannya, Ishak Sidik mengatakan bahwa kehadirannya menemui masyarakat Desa Mangkunegara dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat untuk dimasukkan dalam perencanaan program pembangunan pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2023. Baik pembangunan bidang infrastruktur, pendidikan, keagamaan, dan lainnya. Dan juga saya hormati Kepala Desa Pengarengan Kang Lurah Saiful, tokoh masyarakat Bojonegara, disebut tokoh masyarakat Bojonegara karena kepala desanya sampai turun balik. Kalau adik dari aku sudah di Pak Lurah terus. Saya hormati Kepala Desa Banakarta, Kang Sahri, dia tokoh masyarakat. Sampai turun balik ya. Kampung. Turun balik. Mungkin kepala desa. Sekawanannya sering Kang Maksud, jadi Kang Maksud bisa berpensiun perizinan. Sing kula hormati Kang Lurah Pandi saking Kertasana. Usai menyampaikan sambutan, Ishak Sidik yang kini menjabat anggota Komisi 4 DPRD Banten ini mempersilahkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam sesi tanya jawab itu mengalir 3 aspirasi, yaitu terkait belajar daring atau online, vaksinasi bagi pelajar sekolah dasar, dan pengentasan angka pengangguran. Keluhan terkait pendidikan daring dan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar SD disampaikan Sarmanah, warga sekitar. Sarmanah menilai belajar daring membuat anak menjadi sering bermain ponsel dan membuat kualitas belajarnya menurun. Saya hormati Bapak Ishak Sidik selaku anggota DPRD Provinsi, Bapak-Bapak Lurah se-Kecamatan Bojonegara, dan Bapak Ibu yang hadir. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Yang pertama dari apa yang dipaparkan Pak Ishak tadi, saya menggarisbawahi 2 hal. Yang pertama masalah kesehatan, yang kedua masalah pendidikan. Ini kaitannya sangat erat. Karena apa? Pendidikan saat ini ada namanya daring. Daring ulang maning daring. Yang kedua masalah kesehatan, di mana anak-anak SD pun sekarang harus vaksin. Nah ini, saya pernah baca itu surat edaran dari SD itu. Apakah Bapak setuju anaknya divaksin atau tidak setuju anaknya divaksin? Tapi di situ kalimatnya 2, tapi konsekuensinya 1. Tidak divaksin Bapak harus bertanggung jawab, divaksin juga Bapak harus bertanggung jawab. Nah, kalau saya bilang kalau ada 2 hal harus konsekuensinya 2. Kalau divaksin guru yang bertanggung jawab, kalau tidak divaksin orang tua yang bertanggung jawab. Kan mesti seperti itu Pak. Tapi ini dua-duanya orang tua yang bertanggung jawab. Ya memang orang tua dari lahir sampai mati juga tanggung jawab anak mah. Nah itu Pak. Ya, jadi mohon disikapi Bapak selaku dewan, terutama masalah vaksin anak-anak. Ya, yang kedua masalah daring.
Sementara itu, Hambali, warga RW 04 Kampung Kubang Kulon menyampaikan keluhannya tentang tingginya angka pengangguran di Bojonegara. Menurut dia, Kecamatan Bojonegara adalah daerah industri, namun masih banyak warga sekitar yang menganggur dan belum terserap bekerja di perusahaan yang ada. Padahal dari segi keterampilan, SDM warga sekitar cukup mumpuni dan masih mampu bersaing dengan warga luar. Akan tetapi, warga sekitar seperti menjadi penonton di rumah sendiri. Bojonegara mau tidak mau daerahnya daerah industri, ya daerah industri. Untuk SDM, wong Bojonegara boten usah diragukan kembali. Baik prestasi napane saos, wong Bojonegara paling nomor wakil. Artinya kula ngende program karena lulusan STM, lulusan SMA niku kuwata sing nganggur wong Kubang Gede khususnya. Wonten program sing Cilegon CP kula mempenet, coba ditiru saking Bojonegara saking Pulau Ampere. Wonten program ANC ya, Arak Anyar Merak Cilegon. Jadi program niku dibiayai serek perusahaan-perusahaan. Terus perusahaan itu ngebiayai ACM niki. Ngebentuk pembinaan, ngebentuk pelatihan. Setelah niku karena rumah sana ngisuni modal, lamun sampun penet dipendet. Jadi ngedamel sedanten wong Cilegon, wong Anyar, wong Merak. Bojonegara bangkit kados ngoten niku. Didamel BP Bojonegara Pulau Ampere. Perusahaan sing ngeten iki kon ngebiayai. Setelah dados pendidikan pelatihan iki pendet, insyaallah buat teman-teman mau nganggur. Menanggapi keluhan belajar daring dan vaksinasi bagi pelajar SD, Ishak Siddiq yang merupakan politisi Partai Amanat Nasional ini mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ishak Siddiq sependapat bahwa belajar daring dapat mengurangi kualitas belajar anak didik. Terkait vaksinasi pelajar SD, Ishak menjelaskan bahwa hal itu menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi, vaksinasi dibutuhkan untuk kekebalan imunitas. Namun di sisi lainnya, banyak anak-anak yang takut divaksin. Yang ada di bawah ini kadang juga memahami sulit ya. Karena itu di pemerintah pusat katanya. Sebenarnya ya yang sekarang disebut Omikron ini kan karena saya hanya gejala flu biasa. Saya juga berikan batuk ya. Iya. Jadi Pak yang sampaikan itu saya juga sama nggak sepakat. Cuman saya selaku anggota dewan juga yang memang gubernur membuat edaran berdasarkan perintah dari pusat juga. Yang kaitannya dengan penyebaran Omikron ini. Tapi memang ya itulah pemerintah, jangan sampai ini anggap satu penyakit yang terus menghantui masyarakat, sehingga memang pemerintah punya kekuasaan untuk bisa bagaimana masyarakat terhindar. Jadi maksudnya baik, cuman ya memang masyarakat ya tidak bisa juga terus menerus sebenarnya ya. Sekolahnya dari terus sudah 2 tahun, mau kemana-mana susah, ya itulah. Jadi memang sebenarnya sama merasakan gitu kan. Terkait pengangguran, Ishak Siddiq mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja sudah diatur melalui peraturan daerah yang telah disahkan DPRD Banten. Menurutnya, dalam perda itu, DPRD Banten mendorong agar perusahaan mengakomodir masyarakat lokal untuk diterima bekerja. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari polemik di masyarakat.